Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Mumpuni Mahfud dari kelas 11 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai virus corona. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang virus corona, saya akan menjelaskan tentang apa itu virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Virus mempunyai beberapa ciri-ciri, diantaranya berkembang biak dalam sel hidup, bersifat seperti benda mati, berukuran sangat kecil, dan hanya mempunyai satu asam nukleat, yaitu RNA atau DNA. Virus juga mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Ada batang, peluru, bulat, benang, polihedral, dan seperti huruf T. Virus mempunyai struktur yang pertama, kepala, kapsid, asam nukleat, leher, dan yang terakhir ekor. Virus hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Jika sel inang mati, virus akan mengkristal. Penularan virus dari satu inang ke inang lain bisa melalui udara, lendir, air, darah, atau perantara seperti nyamuk. Nah, virus bisa berkembang biak melalui dua cara. Yang pertama, menggunakan daur litik, dan yang kedua, daur lisogenik. Daur litik disebabkan oleh ketahanan sel inang yang lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang pecah dan mati, serta menghasilkan virion baru. Tahapan daur litik yang pertama absorpsi, penetrasi, sintesis dan replikasi, pematangan dan perakitan, dan yang terakhir, lisis. Nah, yang kedua, daur lisogenik terjadi karena pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Sel inang masih bisa bereproduksi, tetapi DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom yang berbentuk profag, lalu diwariskan ke sel berikutnya saat sel inang tersebut membelah diri. Nah, tahap daur ini adalah yang pertama absorpsi dan infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan yang terakhir sintesis. Nah, virus dapat diklasifikasikan menjadi 6 kelompok. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya selubung. Berdasarkan ada tidaknya selubung dibagi menjadi dua. Yang pertama ada virus berselubung, yang kedua ada virus telanjang. Yang berselubung contohnya ada poxvirus dan herpes virus. Yang telanjang contohnya ada papovirus dan adenovirus. Nah, yang kedua bisa dikelompokkan berdasarkan jumlah kapsomer. Ada yang jumlah kapsomer 32, 60, 72, 162, dan 200 dan yang paling banyak 252 kapsomer. Nah, yang ketiga, berdasarkan jenis sel inangnya. Jadi, virus tuh ada yang menyerang bakteri, tanaman, hewan, dan ada juga yang menyerang manusia. Yang keempat, berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya. Virus tipe 1, DNA-nya tunggal dan bereproduksi secara replikasi. Virus tipe 2, DNA-nya utas tunggal dan bereproduksi dengan replikasi. Virus tipe 3, RNA-nya utas ganda dan bereproduksi dengan replikasi. Virus tipe 4, RNA-nya utas tunggal positif dan reproduksi dengan cara replikasi juga. Virus tipe 5 menggunakan RNA utas tunggal negatif dan bereproduksi dengan cara replikasi. Virus tipe 6 menggunakan RNA utas tunggal positif dengan DNA perantara dan bereproduksi dengan transkriptasi balik. Dan yang terakhir, virus tipe 7 menggunakan RNA utas ganda dengan RNA perantara dan bereproduksi dengan cara transkriptasi balik. Nah, yang kelima, berdasarkan jenis asam nukleatnya. Ada virus yang asam nukleatnya DNA, ada juga yang RNA. Nah, yang terakhir dikelompokkan berdasarkan bentuk dasarnya. Ada virus yang berbentuk dasar iksohedral, helikal, dan ada juga yang kompleks. Nah, yang terakhir, ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada pilek, flu, cacar air, rabies, hepatitis, chikungunya, rubella, ebola, HIV, dan yang terakhir ada virus Zika. Jadi, materi yang kedua ada pengenalan virus corona. Beberapa peneliti menduga bahwa penyebaran virus ini berasal dari salah satu jenis kelelawar di Timur Tengah. Selain itu, sekelompok peneliti dari Jerman juga menduga bahwa penyebaran virus ini berasal dari unta. Namun, berkembang juga kabar bahwa virus corona ini muncul akibat bocornya laboratorium yang mempelajari SARS dan Ebola di Wuhan. Infeksi virus ini disebut COVID-19 yang menyerang sistem pernafasan dan pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Nah, gejala yang akan dialami oleh penderita virus corona seperti demam tinggi, batuk, dan sesak nafas. Pasien juga akan mengalami nyeri otot, diare, pilek, dan muntah.
Nah, cara penyebaran virus corona ini melalui sentuhan atau tetesan pernafasan ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Kita bisa mencegah virus corona ini dengan sering-sering mencuci tangan, menghindari kontak dengan orang sakit, mengenakan masker jika sakit, tetap berada di rumah saat sakit, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk, dan yang terakhir lakukan disinfeksi pada benda atau tempat sekitar. Selanjutnya ada mitigasi bencana virus corona. Yang pertama, pengenalan protokol penanganan. Yang pertama ada protokol di bidang kesehatan. Kementerian Kesehatan mematok suhu 38 derajat Celcius sebagai titik demam dan menghimbau masyarakat menggunakan masker, menutup mulut ketika bersin dan batuk, tidak menggunakan transportasi umum ketika sakit, dan merujuk orang yang demam ke rumah sakit terdekat. Yang kedua, protokol di area pendidikan. Pemerintah menginstruksikan warga sekolah untuk hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, ada protokol di bidang komunikasi. Panduan bagi pemerintah dalam memberi informasi COVID-19 kepada masyarakat. Yang keempat, perbatasan, mencegah di pintu masuk negara seperti bandara, pelabuhan, dan PLBN. Yang kelima, protokol di bidang area transportasi publik, yaitu memastikan area umum dan transportasi bersih dan selalu deteksi suhu tubuh di setiap pintu masuk, sosialisasi etika batuk atau bersin, dan promosi cuci tangan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada cara-cara menanggapi stigma masyarakat. Yang pertama, lakukan social distancing. Yang kedua, tidak panik dalam mencegah COVID-19. Yang ketiga, dengarkan informasi dari dokter. Dan yang terakhir, hindari informasi dari situs yang tidak resmi. Nah, yang terakhir, cara penanganan saat sakit. Yang pertama, hindari transportasi massal, periksakan diri ke RS rujukan, gunakan masker. Jika positif, pasien akan diisolasi, dan yang terakhir, dinyatakan sembuh jika hasil tes negatif. Kemudian, ada cara hidup sehat. Yang pertama, menjaga kebersihan diri. Kita harus selalu mencuci tangan dengan baik dan benar, menjaga asupan nutrisi, dan selalu mengonsumsi vitamin. Yang kedua, ada menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan cara membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti, melakukan reboisasi, mengolah sampah menjadi pupuk kompos, dan menutup saluran pembuangan air. Yang ketiga, cara menjaga kesehatan. Yang pertama, olahraga rutin, konsumsi sayuran hijau, istirahat yang cukup, jaga kebersihan lingkungan, jaga kebersihan diri, hindari stres, dan hindari rokok dan alkohol. Yang keempat, kita harus rutin olahraga karena manfaat dari olahraga antara lain mengurangi stres, menjaga kebugaran, mengurangi resiko terkena virus, dan yang terakhir meningkatkan kekebalan tubuh. Materi yang kelima ada bersosialisasi di masyarakat, yaitu etika-etika bersosialisasi di masyarakat saat menghadapi COVID-19. Yang pertama, cara memberi salam saat bertatap muka. Kita jadi dalam bersosialisasi di masyarakat, kita bisa melambaikan tangan saat ingin menyapa, melakukan salam muay di Thailand atau namaste di India, yaitu dengan cara mendekap kedua tangan sambil membungkuk, salam siku, atau bisa salam menggunakan kaki. Nah, yang kedua, bijak menggunakan media sosial. Pergunakan waktu dengan baik untuk memanfaatkan media sosial, analisis pesan dan berita yang mengandung nuansa perpecahan dan adu domba. Lalu lakukan detoksifikasi digital dengan menghapus pesan dan berita yang bersifat negatif. Yang terakhir, carilah data yang valid. Setelah saya menjelaskan kepada kalian mengenai virus, seperti pengertiannya, ciri-ciri, cara berkembang biak, penyakit yang ditimbulkan, dan lain-lain, saya akan menjelaskan mengenai virus corona. Nah, jadi virus corona pertama kali dilaporkan di Cina, tepatnya di Wuhan, pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, virus corona merupakan virus yang serumpun dengan SARS dan MERS yang pernah menjadi pandemi beberapa tahun yang lalu. Nah, sama halnya seperti SARS dan MERS, virus corona juga menyerang sistem pernapasan. Menurut penelitian, virus corona pertama kali muncul akibat manusia yang mengkonsumsi hewan-hewan liar yang sudah terjangkit oleh virus corona seperti kelelawar. Nah, virus tersebut kemudian bermutasi dan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, manusia yang satu akan menyebarkan virus kepada manusia yang lain, dapat melalui udara,
kontak fisik seperti jabat tangan, dan lain-lain. Nah, manusia yang terjangkiti oleh virus corona akan mengalami gejala seperti suhu tubuh yang tinggi atau demam, dan batuk dan bersin yang berkepanjangan. Pada tanggal 12 Maret 2020, WHO resmi menetapkan virus corona sebagai pandemi. Virus corona ditetapkan sebagai pandemi karena virus corona merupakan penyakit yang belum ditemukan vaksinnya dan dapat menyebabkan kematian. Nah, yang kedua, virus corona juga menyebar dari orang satu ke orang lainnya secara tidak terkontrol. Yang ketiga, virus corona juga telah menyerang di hampir seluruh dunia. Nah, selanjutnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar kita tidak tertular penyakit corona. Yang pertama, kita harus selalu menjaga kebersihan. Kita harus selalu mencuci tangan kita hingga bersih minimal 20 detik. Yang kedua, jaga pola makan. Yang ketiga, rutin olahraga setiap harinya. Dan jika memang tidak berkepentingan, usahakan selalu di rumah. Nah, jika memang sangat penting, kita bisa keluar dari rumah dan jangan lupa gunakan masker dan lakukan social distancing. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not for me to say you love. It's not for me to say